Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menunaikan sholat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahmatullah, pagi ini akan kami sampaikan tentang keutamaan menunaikan sholat, baik yang terkait dengan sholat fardu maupun juga sholat-sholat sunnah. Di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 77, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang telah beriman, siapapun orangnya, laki ataupun perempuan, kalau mereka itu telah menyatakan beriman kepada Allah, tentu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi sekaligus juga dibuktikan dalam tindakan nyata. Kalau orang itu hanya sekedar mengaku beriman tapi tidak ada bukti, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Nah, orang-orang yang beriman dalam arti yang sesungguhnya diperintah oleh Allah. Apa itu perintahnya Allah? Irka'u, rukuklah kalian semua. Para jamaah sekalian rahmatullah, rukuk seperti yang kita lakukan pada saat sholat merupakan bukti bahwa kita telah betul-betul bersikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menghadap kepada orang lain, kemudian mereka itu bersikap merendah, itu berarti merasa dirinya berada di bawah posisi orang tersebut. Apalagi kalau kemudian dilanjutkan dengan wasjudu, dan sujudlah kalian semua. Rukuk dan sujud merupakan puncak pengabdian setiap orang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud nyata dari keimanan yang telah menggunjang buat ilmu hatinya yang dalam. Sebab tidak mungkin kalau orang itu tidak beriman mau sujud, ya. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sujud kepada Allah. Yang tidak beriman tidak mungkin mau. Kalau mereka itu melakukan sujud tidak kepada Allah,
sujud yang tentu terhina di hadapan Allah. Ya, itu terhina di hadapan Allah. Sebab sujud yang semacam itu tidak ada petunjuk dari Allah. Ketika orang itu sujud di hadapan selain Allah, itulah yang namanya puncak kesyirikan, dan orangnya disebut musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, irka'u wasjudu secara umum berarti artinya sholatlah kalian semua. Wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kamu kepada Tuhan, sembahlah Tuhan. Ibadah kepada Allah Rabbul Alamin ada yang berbentuk ibadah makhluk, ibadah khusus, ada yang berbentuk ibadah ghairul makhluk, ibadah umum. Ibadah khusus misalnya kayak sholat, ya, itu adalah ibadah khusus. Kayak puasa, itu ibadah khusus. Membayar zakat, ibadah khusus. Menunaikan ibadah haji, ibadah khusus. Berwudu, itu ibadah khusus. Tayamum, itu ibadah khusus. Yang namanya ibadah khusus, perintahnya, petunjuk pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah lewat Rasulullah SAW. Kita sekalian tinggal melaksanakan, tidak boleh kemudian membuat sendiri, tidak boleh membuat merekayasa sesuai seleranya sendiri. Itu ibadah khusus. Ya. Sementara yang dimaksudkan dengan ibadah umum, ini yang wilayahnya jauh lebih luas. Segala aktivitas, kegiatan yang kita lakukan sepanjang itu diizinkan oleh Allah, itulah yang namanya ibadah umum, ghairul makhluk. Apakah itu yang berbentuk silaturahmi, apakah itu yang berbentuk infak maupun juga sedekah, apakah itu membantu kepada sesama, mendidik anak, mendidik keluarga, semua itu masuk wilayah ibadah umum. Berbisnis, bekerja, ibadah umum, sepanjang itu diniati semata-mata karena Allah. Sekolah, belajar, ibadah umum. Rumusnya ibadah umum itu semua boleh, sepanjang tidak melanggar larangan Allah. Belajar, mengaji, bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di sore hari, bisa di malam hari, bisa dengan halaqah, duduk-duduk, ya, bisa pakai bangku, bisa pakai papan tulis dan seterusnya. Itu ibadah umum. Bekerja juga begitu, ya. Bekerja di pabrik, bekerja di sawah, di tegalan, atau di rumah, sepanjang tidak melanggar larangan Allah, itu masuk ibadah. Para sahabat sekalian rahmatullah, dengan catatan sepanjang diniatkan semata-mata mencari ridho Allah. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, kemudian lanjutan ayat waf'alul khair, dan berbuat baiklah kalian. Tentu berbuat baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sebab yang namanya kebaikan kadang-kadang menurut manusia baik, tapi menurut Allah tidak baik, ya. Menurut manusia jelek, tapi menurut Allah baik. Karenanya sebagai orang yang beriman, kita harus sadar bahwa yang namanya kebaikan itu sepanjang itu diizinkan dan diridhai oleh Allah. Jadi para sahabat sekalian Allah, kebaikan apapun yang kita lakukan, maka itu masuk wilayah ibadah. Sementara kalau itu tidak sejalan dengan petunjuk Allah, walau kemudian seseorang itu melakukannya dengan berbagai cara, kelihatannya baik, tapi kalau itu tidak sejalan dengan petunjuk Allah, maka itu bukanlah sebuah kebaikan. Kalau
kemudian manusia yang beriman itu telah melakukan irkamu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira, maka di penghujung ayat itu Allah tegaskan la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan meraih sukses. Para sahabat sekalian rahmatullah. Nah, kemudian pada kesempatan ini terkait dengan ibadah khusus, puncaknya adalah sholat. Sholat itu bentuk pengabdian sekaligus bukti keimanan setiap orang kepada Allah SWT. Setiap yang diperintah oleh Allah itu pasti ada hikmah, ada keutamaan. Para jemaah sekalian rahmatullah, terkait dengan sholat 5 waktu misalnya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafal salawatil khamsi kama khalinahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasil minhu kulla yawm khamsa marrat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita lewat sholat. Perumpamaan sholat 5 waktu itu, kata Rasulullah SAW, bagaikan sungai yang di dalamnya ada air, yang airnya jernih kemudian mengalir deras. Posisi dekat dengan rumah. Kemudian setiap hari orang yang rumahnya dekat dengan rumah itu orang yang rumahnya dekat dengan sungai itu mandi setiap harinya 5 kali. Maka ketika orang itu setiap harinya mandi 5 kali, tentu bisa dirasakan tidak ada kotoran yang bakal melekat pada badannya. Begitu pula halnya dengan kita menunaikan sholat. Sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya yang beriman digambarkan oleh Rasulullah ibarat orang yang mandi setiap hari 5 kali. Maka dibagi itu sholat merupakan penghapus dosa. Setiap orang berbuat salah, setiap orang berbuat dosa, kemudian setelah selesai menunaikan sholat, maka dosa-dosa itu akan terhapus dengan sendirinya sepanjang sholatnya tentu benar, sepanjang sholatnya tepat sesuai dengan tuntunan. Para sahabat sekalian rahmatullah, di dalam hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat. Bagaimana menurut pendapat Anda, kata Nabi kepada para sahabat-sahabat beliau, kalau misalnya Anda punya rumah Anda berada di dekat sungai yang airnya jernih, setiap saat kemudian orang itu mandi minimal, ya, apa itu namanya, setiap harinya mandi 5 kali, ya, setiap harinya mandi 5 kali. Pertanyaan Rasulullah, hal yang min dardihi syai'un, masih adakah sisa-sisa kotoran yang melekat? Masih adakah sisa-sisa sesuatu yang menempel pada diri orang yang setiap harinya mandi 5 kali itu? Qalu la yaqminani syai'. Para sahabat menjawab, tentu tidak ada kotoran yang tersisa wahai Rasulullah. Qala dzalika mathalu shalawatil khams. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Yaqullahu bihinnal khataya. Lewat sholat 5 waktu itu Allah menghapuskan semua dosa-dosa. Hadis muttafaqun alaih. Para sahabat sekalian rahmatullah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min ri'in muslimin tahduruhu salatul maktubah
fayusilu wudu'aha wa khusyu'aha. Rasulullah SAW menyampaikan, jadi Utsman bin Affan mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang muslim pun manakala waktu sholat 5 waktu telah tiba, kemudian yang bersangkutan menunaikan sholat dengan cara membaguskan wudunya terlebih dahulu, menyempurnakan wudunya terlebih dahulu. Para jamaah sekalian rahmatullah, pada saat orang itu menunaikan wudu saja, maka setiap air yang dibasuhkan ke wajah itu akan bersih dengan air wudu. Dosa-dosa yang melekat pada wajah jatuh berguguran bersamaan dengan jatuhnya air yang kita gunakan untuk membasuh muka kita. Begitu pula pada saat kita membasuh tangan, maka air yang membasuh tangan kita itu, dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan akan jatuh berguguran bersamaan dengan jatuhnya air yang membasuh tangan kita itu. Begitu pula hanya dengan ketika kita membasuh kaki, ya, maka pada saat itu dosa-dosa yang diperbuat oleh kaki maka akan tergusur oleh air-air yang kita gunakan untuk membasuh kaki kita. Para jemaah sekalian rahmatullah, begitulah pokok-pokok yang terkandung dalam hadis yang diungkapkan oleh Nabi SAW terkait dengan keutamaan berwudu. Itu baru berwudu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan wa khusyu'ah. Lantas mereka menunaikan sholat dengan khusyuk, ya. Menunaikan sholat dengan khusyuk ini tentu para jemaah sekalian rahmatullah, kalau menurut konsepnya Imam Al-Ghazali, bagaimana upaya untuk bisa menghadirkan sholat dengan khusyuk itu? Maka ketika orang itu sudah menghadap kiblat, pusatkan konsentrasi menghadap kepada Allah secara penuh. Kemudian yang kedua, pahami setiap yang dibaca pada saat sholat, mulai takbir sampai dengan salam, ya. Pahami yang dibaca pada saat kita menunaikan sholat. Begitu kita takbir Allahu Akbar, maka semua yang ada di hadapan kita, di sekitar kita adalah kecil, hanya Allah yang Maha Besar, ya. Kita sedang menghadap raja di rajanya manusia. Karenanya para jemaah sekalian Allah, setiap manusia pada saat menghadap kepada Allah harus berkeyakinan betul bahwa selain Allah adalah kecil, hanya Allah yang Maha Besar. Pada saat membaca doa kita, pada saat membaca Al-Fatihah, pada saat membaca Al-Fatihah, maka di situ kita melakukan dialog dengan Allah. Kita omongan dengan Allah. Jadi pada saat kita menunaikan sholat, sesungguhnya sholat yang kita tunaikan merupakan sarana untuk membangun dialog antara orang yang sedang menunaikan sholat dengan Allah Rabbul Alamin. Karena pada saat setiap orang itu menunaikan sholat harus berupaya maksimal untuk membangun dialog dengan penuh konsentrasi kepada Allah SWT. Mulai membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Para jemaah sekalian rahmatullah, di saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Pada saat kita menghaturkan diri di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'a. Oh, ini batas pemisah antara hakku dan hak hamba. Apa itu haknya Allah? Haknya Allah itu hak untuk dipuji, hak untuk dimuliakan, hak untuk diagungkan. Para jemaah sekalian, lantas hak kita itu apa? Hak kita adalah kita
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang kayak apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, ya Allah. Siapa mereka itu? Di surat An-Nisa ayat nomor 69, orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah ibadah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi, para penegak kebenaran, orang-orang yang mati syahid, ya, dan orang-orang yang soleh, itulah teman yang terbaik di sisi Allah SWT. Orang tidak mungkin menjadi benar kalau tidak melakukan amalan-amalan yang benar. Orang tidak mungkin menjadi soleh kalau setiap amal yang dilakukan adalah amal-amal yang sesuai dengan standar kesolehan menurut petunjuk agama. Karena pada saat Allah, ketika kita menunaikan sholat, maka di sana konsentrasi harus penuh. Saat kita berdiri melihat ke tempat sujud, saat rukuk melihat tempat antara tempat sujud dan ujung kaki tengah-tengah. Ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sisi lain para sahabat sekalian Allah, pada saat kita menunaikan sholat, Allah berpesan, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian yang terbaik inda kulli masjidin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, inda kulli sholatin, setiap Anda akan menunaikan sholat. Para sahabat sekalian rahmatullah, kalau kita misalnya menghadap Pak Camat, menghadap bupati, apalagi yang di atasnya, pakaian kita tertib, pakaian kita bagus. Bagaimana dengan kalau kita akan menghadap kepada raja di rajanya manusia? Maka ayo kita upayakan untuk berpakaian yang lebih bagus, tidak harus baru, tapi bagaimana perasaan kita untuk mengatur pakaian itu bagus di hadapan Allah. Nah, di sini para sahabat sekalian, jangan sampai kemudian ketika sholat hanya pakai singlet. Kalau misalnya kita itu menghadap orang lain pakai kaos singlet itu malu, bagaimana kalau kita kemudian menghadap raja di rajanya manusia, dalam ini adalah Allah Rabbul Alamin. Para sahabat sekalian rahmatullah, kemudian di samping kita harus berupaya untuk memahami bacaan-bacaan sholat, gerakan kita harus tumakninah, jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa. Pada saat kita ruku, apa yang kita baca, kita pahami sehingga meresap dalam hati. Pada saat kita sujud, pada saat kita duduk di antara dua sujud, misalnya Allahumma firli, ya Allah ampuni dosa-dosa, warhamni, ya Allah rahmatilah, washkurni, cukupi kebutuhan hidupku, wahdini, berikan petunjuk pada, warzuqni, dan berikan rezeki kepada. Itu mencakup semua aspek kebutuhan hidup kita. Karena ketika kita membaca dengan penuh konsentrasi, maka insya Allah akan ada nilai tambah di dalam kita menunaikan ibadah, lebih khusus sholat kepada Allah SWT. Hikmahnya apa? Illa kana kafaratan lima qabla min al-dhunub malam kabira. Hikmahnya Allah akan memberikan maghfirah, ya, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah SWT sepanjang tidak berbuat dosa besar. Kalau kemudian telah melakukan dosa besar, maka dosa besar itu harus sudah ditaubati sebelumnya. Wa dzalika dahrakullah, dan itu berlaku sepanjang masa, sepanjang kita masih hidup. Para sahabat sekalian rahmatullah, di dalam hadis muttafaqun alaih, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah asaba min imra'atin qublah. Ibnu Mas'ud menceritakan ada seseorang, orang ini melakukan tindakan yang tidak etis, tiba-tiba mencium seorang perempuan. Karena orang mencoba nyunyu, delodok gitu. Kalau
Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar, lantas orang tadi itu mendatangi Nabi. Kemudian menceritakan apa yang telah dialami di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya telah melakukan ini. Ya. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan ayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis shalah tarafahin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tegakkan sholat di kedua ujung siang, ya, dan di sebagian malam. Maksudnya sholat 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Para sahabat sekalian, lebih lanjut ayat mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan berbagai kesalahan, berbagai dosa. Ya. Quran surat Hud ayat nomor 14. Faqala rajul, orang yang menghadap kepada Nabi tadi itu kemudian menyampaikan kepada Nabi, al-yahabana ya Rasulullah, apakah ayat itu hanya berlaku untuk kami saja? Qala, oh tidak. Ayat itu li jami'i ummati kullihim. Ayat itu berlaku untuk semua umat. Jadi bukan hanya sebatas untuk perorangan, tapi untuk semua umat. Maka siapapun orang yang telah menunaikan sholat secara benar, di balik menunaikan sholat di sana ada waktu-waktu penghapus dosa. Para sahabat sekalian, sementara di dalam hadis muttafaqun alaih yang lain, an Anas radhiyallahu anhu, sya'a Rasulullah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah asabtu hatta. Anas menceritakan seseorang datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyatakan, ya Rasulullah asabtu hatta. Aku telah bermaksiat, aku telah berbuat dosa. Hukumlah aku. Fa'aqimhu alaihi, tegakkan hukum Allah untuk saya. Apa yang pantas untuk ditegakkan terhadap saya ketika saya melakukan kemaksiatan itu. Wahadaratis shalah, tiba-tiba waktu sholat datang. Kemudian Rasulullah Rasulullah SAW, lantas orang tadi itu ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Falamma qada shalah, tatkala setelah selesai menunaikan sholat, orang tadi menyampaikan lagi kepada dia, Rasulullah, ini asabtu haqqan faqim fi kitabillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan maksiat, telah melakukan dosa. Maka tegakkanlah hukum Allah. Hukumlah saya sesuai dengan keputusan Allah yang terdapat di dalam kitab Allah. Para sahabat sekalian rahimahullah, hal hadarta ma'an shalah. Nabi kemudian bertanya kepada orang tadi, apakah anda tadi juga ikut menunaikan salat bersama kami? Na'am, betul ya Rasulullah. Kami tadi juga ikut salat bersama Rasulullah. Kalau begitu Allah telah mengampuni dosa-dosa. Dosa-dosa telah diampuni oleh Allah. Hadis muttafaqun alaih. Para jamaah sekalian rahmatullah, tentu yang demikian juga ada syarat. Di dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-salamatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati. Itu kafaratun lima bainahunna. Ada masa-masa penghapusan dosa dengan catatan malam tuksal kabair, sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau kemudian melakukan dosa-dosa besar, maka pada hadis yang lain di sana diungkapkan idza tulibal kabair, kalau dosa-dosa besarnya itu telah ditinggalkan, artinya telah ditaubat. Nah, jadi para sahabat sekalian rahmatullah, karena ketika seseorang kemudian telah melakukan perbuatan yang lazim disebut dengan dosa, kalau itu dosa-dosa besar, topnya dosa besar adalah syirik. Ya, topnya dosa besar adalah syirik, seperti membunuh, berzina adalah dosa besar. Namun demikian betapapun besarnya dosa, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha. Beda
kalau kemudian kita ini bersalah dengan manusia. Kalau misalnya seseorang bersalah dengan sesama manusia, kadang-kadang manusia itu kalau sudah kadung mangkel, kalimat yang paling elek itu apa itu? Bahkan masuk ke 10 sampai mati kami atas 10. Ini saking mangkel manusia. Tapi di hadapan Allah, Allah itu tidak pernah ada rasa dendam dengan siapapun sepanjang yang bersangkutan mau mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau tidak mau mohon ampun kepada Allah, maka dia akan mendekam selamanya di dalam neraka. Para sahabat sekalian rahmatullah, di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Ibnu Abbas menceritakan ada sekelompok orang-orang musyrik, ya, karena dia orang-orang musyrik, pasti setiap kegiatannya tidak lepas dari perbuatan syirik. Mereka telah bergelimang dengan syirik. Mereka telah membunuh banyak orang. Mereka pernah melakukan perbuatan zina. Mereka gelisah. Ya. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW. Lantas mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad, karena mereka masih musyrik, belum Islam. Mereka memanggil Nabi cukup ya Muhammad. Tapi kalau orang itu sudah menjadi Muslim, sudah mukmin, maka tidak akan pernah berani memanggil Nabi dengan sebutan ya Muhammad begitu saja. Paling tidak mesti ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Itu orang yang beriman. Orang hukum memanggil Nabi. Karena itu orang musyrik belum beriman, maka memanggilnya Nabi ya Muhammad. Wahai Muhammad, sesungguhnya yang kamu sampaikan, yang kamu sampaikan itu adalah benar. Kami ini orang telah bergelimang dengan banyak dosa. Adakah amalan-amalan yang bisa Anda jelaskan kepada kami yang bisa menjadi penghapus dosa-dosa kami? Kemudian lantas Allah turunkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaquluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah, orang-orang yang tidak membunuh kecuali dengan cara yang benar, dan orang-orang yang tidak berbuat zina. Mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang terlanjur pernah berbuat syirik, pernah membunuh, pernah berzina. Para jamaah sekalian rahmatullah, lalu disambung dengan ayat berikutnya, surat Az-Zumar ayat nomor 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad, jelaskan kepada hamba-hamba, kepada orang-orang yang terlanjur bergelimang dengan dosa-dosa, dengan berbagai kemaksiatan, dengan berbagai kedurhakaan, orang-orang yang telah menggolimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Pesan Allah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Para sahabat sekalian rahmatullah, di kalangan sebagian orang kadang-kadang ketika mereka sudah merasa terlanjur bergelimang dengan berbagai macam dosa, kemudian mereka menganggap koyo-koyo dosa besok sepuluh. Aku nek rasa apa sing wis tak lakoni kaya gak mungkin oleh maghfirah, pengampunan dari Allah SWT atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Karena itu mesisa tak terus nih. Yang demikian itu tidak boleh. Itu namanya berprasangka jelek pada Allah. Ya. Setiap orang tidak boleh berprasangka jelek pada Allah. Kita harus berprasangka baik, berhusnudzon billah, berprasangka baik pada Allah. Jangan ada di antara kita kemudian berprasangka jelek kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para sahabat sekalian rahmatullah, ketika misalnya kita berdoa kepada Allah, setelah merasa bersekian lama berdoa kepada Allah, kok belum dikabulkan? Allah itu nggak baik dengan saya. Tidak boleh begitu. Bisa jadi karena doa kita itu yang belum tepat, atau bisa jadi kemudian Allah tidak langsung memberi karena bentuk wujud kesayangan Allah kepada kita, supaya kita terus munajat, supaya kita tidak berhenti dari bertakarub kepada Allah.
So bisa jadi orang itu ketika misalnya saat berdoa kemudian doanya dikabulkan, setelah itu kemudian tidak aktif dalam hal beribadah kepada Allah karena sibuk dengan kegiatan. Sebelum sibuk, sebelum dia itu punya pekerjaan, sholat 5 waktunya dijaga dengan baik, malamnya sholat tahajud dan seterusnya, paginya sholat duha. Begitu dapat pekerjaan karena sibuk sholat 5 waktunya saja keder, apalagi sholat yang lain. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang kadang-kadang kita tidak tahu rahasia yang Allah miliki. Karenanya pada saat sekali Allah tidak boleh kita berprasangka jelek kepada Allah. Kita harus senantiasa berhusnul billah. Jadi pada saat sekali Allah kepada orang-orang yang dirundung kegelisahan tadi itu, Allah berpesan la taqnatu min rahmatillah. Dan ayat ini berlaku untuk siapapun sampai kapanpun. Ya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa sepanjang orang yang berdosa itu mau bertobat kepada Allah. Tentu taubatnya harus sungguh-sungguh, yang lazim disebut dengan taubatan nasuha. Nah, innahu wal ghafurur rahim, sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, karenanya pada saat sekalian dalam Allah, idza istulibal kabair, itu menjadi syarat. Ketika seseorang itu telah meninggalkan dosa-dosa besarnya, maka dosa-dosa kecil setiap setelah selesai menunaikan sholat terhapus dengan sendirinya. Para sahabat sekalian berdoa, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sebelum masuk Islam adalah orang-orang musyrik. Sebutlah misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum menjadi Muslim, Umar itu adalah musuh bebuyutan. Dan bahkan Umar sebelum Islam itu berupaya untuk bisa membunuh Nabi. Pada saat dia sedang berproses akan membunuh Nabi, hidayah Allah di tengah-tengah jalan datang. Kemudian Umar tidak lagi membunuh, tapi justru kemudian mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Begitu dia masuk Islam, maka semua dosa yang dulu terhapus dengan sendirinya. Para sahabat sekalian, orang-orang musyrik, walaupun dosa-dosa mereka itu numpuk, undung misalnya, orang misalnya pernah membunuh, bahkan dalam hadis muttafaqun alaih, diceritakan ada orang yang pernah membunuh 99 orang, kemudian dia bermaksud untuk tobat. Lantas bertanya kepada salah seorang yang dianggap alim, kalau sekarang katakan misalnya Pak Kiai atau Ustaz, lalu dia mendatangi Pak Kiai atau Pak Ustaz, saya ini telah membunuh 99 orang. Kalau saya ini tobat, apakah tobat saya bisa diterima? Oh, tidak bisa, karena kamu belum pernah berbuat baik. Kalau begitu Pak Kiai, pedang yang ada di sana dicabut, kemudian bunuh sekalian sehingga genap 100. Tapi setelah itu dia tetap kepingin tobat. Kemudian pada saat sekalian Allah, orang tadi lantas tanya kepada kiai yang lain atau ustaz yang lain, katakan B, Pak Kiai B, kemarin saya itu telah membunuh 99 orang. Kalau saya kepingin tobat, kemudian saya tanya kepada Kiai A, kalau saya ini tobat, apakah tobat saya bisa diterima? Dijawab tidak bisa. Maka kemudian si Kiai A saya bunuh sehingga genap 100. Tapi sekarang saya tetap kepingin tobat. Apakah kalau saya tobat kemudian dosa bisa diampuni oleh Allah, diterima tobat saya oleh Allah? Oh bisa, bisa. Kalau kamu misalnya kepingin tobat, berangkatlah ke masjid Taqwa Giri misalnya. Berangkat menuju masjid sampai di pintu gerbang, orangnya mati. Belum sampai di masjid, orangnya mati. Begitu orang itu mati, belum sampai di masjid, dua malaikat turun. Malaikat pembawa rahmat dan malaikat pembawa laknat. Malaikat pembawa rahmat mengklaim orang ini harus masuk surga. Kata pembawa laknat, tidak bisa, orang ini belum pernah berbuat baik. Datanglah hakim yang ketiga, malaikat yang menyamar menjadi manusia. Kemudian malaikat yang menyamar menjadi manusia itu ambil solusi, dan ini ada solusinya. Kita ukur dari tempat kematiannya menuju tempat tujuannya, dari tempat kematiannya menuju tempat asal dia berangkat, mana yang berbeda. Walhasil kemudian
setelah diukur yang lebih dekat adalah menuju ke tempat tujuan, kemudian dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Itu contoh pelaku dosa karena membunuh, pelaku dosa karena berzina. Pada saat Allah dalam hadis diceritakan seorang perempuan di masa Nabi berzina, lalu menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah berzina, cambuklah saya, tapi sekarang saya lagi hamil ya Rasulullah. Lalu kemudian bapaknya atau walinya perempuan itu dipanggil oleh Nabi. Begitu datang di hadapan Nabi, Nabi pesan, jaga perempuan ini baik-baik, nanti kalau sudah melahirkan bawa ke sini untuk dicambuk. Nah kemudian setelah diajak pulang, habis melahirkan, menghadap kepada Nabi, Nabi dicambuk. Ya, setelah itu kemudian Nabi akan menyolati perempuan tadi. Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah, bukankah dia berzina? Mengapa panjenengan kemudian menyolati? Kata Rasulullah, wahai Umar, adakah perempuan yang lebih baik dari dia ini? Dia ini telah berzina, kemudian bertobat. Taubatnya orang ini kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, itu sudah memadai. Nah, Masya Allah. Jadi pada saat itulah contoh-contoh konkret yang diungkapkan dalam berbagai keterangan dari Rasulullah SAW. Jadi pada saat sekalian Allah, sepanjang orang itu telah bertaubat dengan penuh sungguh-sungguh, maka insya Allah taubat itu akan diterima oleh Allah. Dan kalau taubatnya itu sudah dilakukan, berikutnya yang terkait dengan dosa kecil, setiap setelah selesai sholat, maka insya Allah Allah akan memberikan maghfirahnya. Jadi pada saat sekalian Allah, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang sama dengan Jumat berikutnya, dalam hadis yang lain, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza junibal kabair. Antara sholat 5 waktu, antara subuh sampai duhur, antara duhur sampai asar, antara asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, itu mukaffirah lima bainahunna, ada penghapusan dosa. Antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, dengan catatan idza junibal kabair, kalau dosa-dosa besarnya sudah ditawar. Para sahabat sekalian rahmatullah, sementara terkait dengan sholat sunnah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, an Abi Talhah ibni Ubaidillah qala, dari Abu Talhah bin Ubaidillah, yang mengatakan sa'alul Rasulullah SAW min ajnatin tha'irar rasi nasma'ud damiyah sauti wa la nafqahu ma yaqul hatta dana. Abu Talhah menceritakan ada seseorang yang menghadap kepada Nabi SAW dari penduduk Najd, rambutnya madul-madul, ya, ngomongnya nggak jelas. Ya, kemudian dia mendekat kepada Nabi, lalu fa'ilahu yas'alul Islam, lantas di saat ia sudah dekat dengan Nabi, ia tanya kepada Nabi tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul menjelaskan, khamsu shalawatin bil yaumi wal lail. Islam itu menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain ya Rasulullah selain salat 5 waktu? Qala la illa an tatawwa, kecuali salat-salat tatawwu, maksudnya salat-salat sunnah. Jadi pada saat sekalian Allah, selain salat 5 waktu semua adalah salat-salat sunnah. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, antami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah salatuhu fa in kana atamaha kutibat lahu tamah. Tamim dari Nabi SAW, beliau menyatakan besok di hari kiamat yang dihisab terlebih dahulu adalah sholatnya. Pada sahabat sekalian, kemudian Rasul menyatakan fa in kana atamaha kutibat lahu tamah. Kalau sholat 5 waktunya sempurna, sempurna itu artinya genap 5 waktu, ya, genap 5 waktu, maka kutibat lahu tamah, dicatatlah baginya bahwa sholatnya telah sempurna. Wa ilam yakun atamaha qala Allah li malaikati. Tapi kalau sholatnya itu tidak sempurna itu bukan karena tidak menunaikan sholat. Sebab kalau orang itu tidak menunaikan sholat secara sengaja,
Rasulullah mengatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja faqad kafara jihad, sungguh dia telah kufur. Alhamdulillah. Nah, yang dikatakan sholatnya tidak sempurna bisa jadi karena faktor kekhusyukan, ya, karena kurang konsentrasi, misalnya seperti itu. Maka para jemaah sekalian, kalau Allah malaikati, Allah menyampaikan kepada para malaikat, unduru hal tajiduna li abdi minta tomoin. Coba kamu perhatikan, apakah dia dulu punya tabungan, punya amalan-amalan yang terkait dengan sholat-sholat sunnahnya. Fatuqbiluna biha fardhu. Kalau memang ada, sempurnakan sholat-sholat fardu yang kurang itu dengan sholat-sholat sunnah. Tsumma zakat kadzalik, tsumma tuqadul a'mal hasbadzalik. Begitu pula hanya dengan zakat, begitu pula dengan amal-amal yang lain. Jadi ketika misalnya seseorang itu menunaikan sholat fardunya kurang sempurna, nanti bisa disempurnakan dengan sholat-sholat sunnahnya. Misalnya kayak kita misalnya melihat tembok, kok tembok ini ada yang cuil, bisa ditambah. Nah, tapi kalau tembok itu sudah ambruk lain lagi, ya. Nah, jadi kalau misalnya masih cuil melontok catnya, bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya seperti itu gambarnya. Para sahabat sekalian Allah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah sepanjang kita ini tetap istiqomah di jalan Allah dan dengan penuh kesungguhan di dalam kita memberikan ibadah kepada Allah, maka Allah akan senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan berkahnya kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah.